Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Maka di sana ada 3 perkara yang harus kita tunaikan, yaitu kita bersyukur dengan hati, kita mengakui bahwasannya nikmat yang ada ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian itu adalah berasal dari Allah. Ini merupakan bentuk syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu kita banyak memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga adalah nikmat yang ada kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga aktivitas kita kali ini, yaitu kita belajar salah satu ilmu yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya, yaitu ilmu bahasa Arab, aktivitas kita ini terhitung sebagai ibadah yang nantinya pahalanya akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang faidah dari buku Durusul Lughah Al-Arabiyah. Kita memasuki pelajaran yang ke-13 atau masih di pelajaran yang ke-13, Ad-Darsus Tsalisa Asyara, bagian yang keempat. Pada pelajaran yang ke-13 bagian keempat ini, kita akan menyampaikan faidah lanjutan yang bisa kita ambil pada pelajaran yang ada di pelajaran 13. Ya, maksudnya dari buku aslinya, yaitu buku Durusul Lughatil Arabiyah. Kita lanjutkan pada kesempatan kali ini memasuki faidah yang kelima. Pada faidah yang kelima, kita akan bicarakan tentang bentuk jamak dari dzalika dan tilka. Ya, dzalika dan tilka artinya itu. Dzalika untuk isim mudzakkar, tilka untuk isim muannas. Bentuk jamak dari keduanya ini adalah ulaika. Ya, apa bentuk jamaknya? Ulaika. Dan ulaika ini adalah khusus untuk yang berakal. Sedangkan untuk yang tidak berakal, maka ketika jamak menggunakan tilka. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan tabel berikut ini. Di sini kita berikan perbandingan antara bentuk mufrad dan bentuk jamak. Zalika talibun, itu adalah seorang siswa. Ketika kita akan mengatakan mereka atau mereka itu, ya, mereka itu adalah para siswa, maka menjadi ulaika tullabun. Kemudian contoh yang muannas, tilka talibatun, itu adalah seorang siswi. Kemudian jamaknya adalah ulaika talibatun, mereka itu adalah para siswi. Jadi ulaika ini bisa untuk mudzakkar, bisa juga untuk muannas. Adapun mufradnya berbeda, untuk mudzakarnya dzalika, untuk muannasnya tilka.
Kemudian kita bandingkan dengan yang tidak berakal atau benda. Kita mengatakan zalika kitabun, itu adalah sebuah kitab. Untuk mengatakan itu adalah kitab-kitab, maka bukan ulaika kutubun, bukan, tapi menggunakan tilka. Ya, kenapa? Karena kutubun adalah ghairu akil, tidak berakal, sehingga menjadi tilka kutubun. Kemudian untuk isim mu'annas tilka mirwahatun, itu adalah sebuah kipas angin. Kemudian kita mengatakan itu adalah kipas angin, maka menjadi tilka mirwahatun. Ya, menggunakan tilka, ya, bukan ulaika. Alasannya karena mirwahatun adalah dia jamak ghairu akil, untuk sesuatu yang tidak berakal atau benda. Itulah faidah yang kelima, yaitu mempelajari tentang bentuk jamak dari dzalika dan tilka. Ya, di sana ada ulaika, dan ini untuk yang berakal, sedangkan ketika tidak berakal gunakanlah tilka. Kita lanjutkan faidah yang keenam, ya, faidah yang keenam. Kita akan mempelajari perubahan bentuk fiil yang digunakan dari bentuk mufrad ke bentuk jamaknya. Silahkan perhatikan perubahan dari fiil bentuk mufrad ke bentuk jamaknya. Yang pertama, perubahan pada isim mudzakkar. Ya, artinya ketika berkaitan dengan isim mudzakkar bentuk mufrad, maka fiilnya itu berwazan fa'ala. Ya, fiilnya berwazan apa? Fa'ala. Sebenarnya termasuk fa'ala adalah di sana temannya fa'ala, ada fa'ula, ada fa'ila. Ya, tapi ini sebagai gambaran, ya, karena contohnya menggunakan fa'ala. Kemudian nanti bentuk jamaknya adalah berwazan fa'alu. Lihat perbandingannya. Misal kita mengatakan Yasir telah berangkat. Yasirun zahaba. Ya, kenapa? Karena Yasir ini mufrad, maka zahaba. Ketika kita mengatakan Yasir dan Hamid dan Mahmud telah berangkat, maka fiilnya dirubah ke wazan ini fa'alu, maka menjadi Yasirun wa Hamidun wa Mahmudun zahabu. Bukan lagi zahaba, tapi apa? Zahabu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan jamak. Yasir ditambah Hamid ditambah Mahmud kan jadinya banyak, gitu ya, sehingga fiilnya menjadi zahabu. Contoh yang lain kita lihat. Pedagang itu telah pulang. At-tajiru roja'a. Kalau kita akan mengatakan para pedagang telah pulang, maka menjadi at-tujaru roja'u. Yang tadinya roja'a menjadi roja'u. Dan untuk fiil-fiil yang lainnya tinggal dikiaskan saja. Misal jalasa, maka menjadi apa? Jalasu. Misal kataba, maka menjadi apa? Katabu. Misal qara'a, maka menjadi qara'u. Misal akala menjadi akalu, dan sebagainya. Ya, tinggal dirubah ke wazan ini fa'alu. Ini pada isim yang mudzakkar. Kemudian berkaitan dengan isim yang muannas, maka untuk bentuk mufrad fiilnya berwazan fa'alat. Ada tambahan ini ta yang disukun, namanya ta ta'nis sakinah untuk mufradnya, sedangkan jamaknya fa'alna. Coba lihat perbandingannya, yaitu kalimatnya Zainab telah berangkat. Zainabu zahabat. Kemudian ketika kita akan mengatakan Zainab dan Aisyah dan Maryam telah berangkat, maka menjadi Zainabu wa Aisyatu wa Maryamu zahabna. Fa'alna zahabna. Ya, sekaligus ini sebagai bentuk ralat, ya, bahwasanya itu kelebihan huruf ba 1. Ya, harusnya banyak satu saja, ini kok tertulisnya 2, ya. Silakan diralat, ya. Zainabu wa Aisyatu wa Maryamu
zahabna, seperti itu. Zahabna, ba-nya satu saja, ini salah ketik. Dan sekaligus ini sebagai pengumuman ralatnya ya. Zahabna, bukan ba-nya dua, bukan, tapi ba-nya satu ya. Intinya wazannya ini fa'alna, zahabna. Ya, kita lihat contoh kedua, ini lebih jelas ya. Yang kedua, misal kita mengatakan siswi itu telah pulang. At-talibatu raja'at. Ya, satu gitu ya. Siswi itu telah pulang. Kalau kita ingin mengatakan para siswi itu telah pulang, maka menjadi at-talibatu raja'na. Ini menjadi fa'alna raja'na. Zahabat menjadi zahabna. Raja'at menjadi raja'na. Dan ini bisa dikiaskan ke bentuk-bentuk fi'il yang lainnya. Misalnya kharaja, maka menjadi apa? Kharajat menjadi kharajna. Qara'at menjadi qara'na. Ya, bukan corona ya, tapi qara'na gitu. Ya, kemudian misalnya lagi akalat, maka menjadi akalna, dan sebagainya ya. Silahkan dikiaskan saja. Untuk mufradnya fa'alat, untuk jamaknya fa'alna. Kemudian kita lanjutkan faidah yang ketujuh ya. Faidah yang ketujuh ini kita sisipkan karena ini termasuk sesuatu yang penting ya. Kalau kita tidak paham ini sering terkecoh gitu, yaitu tentang kata atau lafaz al-mar'atu ya. Lafaz apa? Al-mar'atu, yang artinya orang perempuan atau seorang wanita. Ketika dihilangkan al-nya, maka al-mar'atu ini dia menjadi imro'atun, bukan mar'atun. Nah, ini perlu dipahami ini. Jadi misalnya kita dijebak sebuah pertanyaan, misal gitu ya, coba al-mar'atu, buang al-nya. Kadang kalau yang tidak paham kan langsung sebagaimana al-kitabu, kitabun, al-qalamu, qalamun. Tapi ternyata untuk al-mar'atu tidak seperti itu. Al-mar'atu dibuang al-nya menjadi imro'atun, bukan mar'atun, bukan, tapi imro'atun. Ya, bisa difahami ya. Atau kalau dibalik kata imro'atun, lafaz imro'atun ini ya, apabila ditambah al maka menjadi al-mar'atu, bukan al-imro'atu, bukan. Ya, sehingga ketika dijebak mungkin sebuah pertanyaan, coba tambahkan al pada imro'atun. Kalau tidak tahu kan terjebak ini. Imro'atun menjadi alimro'atu, bukan, tapi imro'atun ketika ditambahkan al menjadi al-mar'atu. Ini yang perlu difahami. Ya, sehingga inilah ya, dari lafadznya saja Masya Allah ya, antik ya. Lafadznya saja antik ini. Al-mar'atu dibuang al jadi imro'atun, atau imro'atun ditambahkan al menjadi al-mar'atu. Berbeda dengan lafadz-lafadz yang lainnya ya. Masya Allah, dari lafadznya saja sudah antik seperti itu. Nah, kemudian perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kita berikan dua perbandingan, contoh kalimat yang benar dan contoh kalimat yang salah, berkaitan dengan yang tadi kita sampaikan ya. Contoh kalimat yang benar, Aisyatu imra'atun zakiyatun. Karena lafaz imra'atun diawali hamzah wasal, maka tidak boleh ditulis harokatnya. Ketika dibaca wasal maka menjadi Aisyatum ra'atun zakiyatun. Ya, ini diwasolkan Aisyatum gitu ya. Aisyatum ra'atun zakiyatun. Aisyah adalah seorang wanita yang cerdas. Dan contoh yang salah, Aisyatu mar'atun zakiyatun. Ini kenapa? Karena kalau tanpa al harus ini bentuknya imro'atun, bukan mar'atun gitu. Kemudian perbandingan yang kedua, al-mar'atu zakiyatun, wanita itu cerdas.
Dan tidak boleh alimro'atu zakiyatun. Kenapa? Karena ketika menggunakan al, bukan alimro'atu tapi al-mar'atu. Demikianlah perbedaannya, semoga mudah difahami. Kemudian yang berikutnya kita berikan latihan-latihan tamrinat. Latihan pertama, ihfad hadhil mufradati. Hafalkanlah kosakata berikut ini dalam rangka ini sebagai tambahan hafalan kosakata kita. Ya, zaujun jamaknya suwajun, suami. Al-mar'atu atau tanpa al menjadi imra'atun, jamaknya nisaun, orang wanita. Qoribun, dekat. Dha'ifun atau dha'ifatun, jamaknya dhi'afun, lemah atau orang lemah. Ummun, jamaknya ummahatun, ibu. Qawiyun, jamaknya aqwiya'u, kuat. Abun, jamaknya abaun, ayah. Alimun, jamaknya ulama'u, orang pandai. Ini di samping sebagai hafalan, juga gunakan di dalam percakapan kita sehari-hari. Ya, karena prinsip belajar kita itu adalah apa yang sudah kita hafalkan terapkan di dalam percakapan kita, meskipun mungkin ketika berbicara belum lengkap, tapi sebagiannya sudah kita sisipkan, ya, bahasa-bahasa kosakata bahasa Arab di dalam percakapan kita, seperti itu. Kemudian latihan yang kedua, imla'il faragha bismil isyarati lil ba'idil munasibih. Isilah titik-titik berikut ini dengan isim isyarah untuk jarak jauh yang sesuai. Ya, karena pembahasan kita kali ini adalah isim isyarah untuk jarak jauh yang artinya itu. Ya, silahkan, ini ada 5 soal, disesuaikan isim isyarahnya yang tepat apa. Ya, silahkan dilihat ini soalnya. Kemudian nanti yang ketiga, tarjim hadhil jumala ila lughatil arabiyyati. Ya, terjemahkan kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab. Ya, kita berikan berapa ini, 10 ya, 10 kalimat terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, silahkan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita diberi kemudahan, baik kemudahan di dalam memahami dan juga kemudahan di dalam mengerjakan tugas yang ada. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.